Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan buat kita. Mari kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan biar Tuhan yang terlebih besar di dalam hidup kita, bukan lagi kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang menjadi penguasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
ini Tuhan Yesus. Sungguh kami datang Tuhan dengan pengakuan kami akan Engkau Tuhan, dengan iman percaya kami Tuhan bahwa kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tapi biar Tuhan Kau yang terus menuntun setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini yang masih Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan, merasakan dengkaman-Mu Tuhan Yesus, dan juga mendengar setiap isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan Kau bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang sertai Tuhan setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan Tuhan di tempat ini bersama-sama memuji Kau, memuliakan Kau, mengalami Tuhan, dan mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan, kami mau melompat, kami mau menari-nari buat Tuhan, karena Engkau yang layak untuk kami puji, kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Yes, yang bilang mau dikatakan nama Tuhan, biar Tuhan yang makin besar di dalam hidup kita, amin. Yes, sebab Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng, Dia Allah yang luar biasa. Yes. Kau
Yesus itu luar biasa di dalam hidup kita. Dia yang selalu tuntun kita, Dia yang selalu pelihara hidup kita. Bahkan dikatakan saat kita minta, Tuhan akan kasih. Saat kita ketuk, Tuhan akan bukakan pintu itu buat setiap kita. Oh, sungguh kasihnya begitu besar buat setiap kita. Dia satu-satunya pribadi yang mengenal setiap kita, yang tahu setiap isi hati Bapak Ibu di tempat ini. Setiap apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, setiap apapun yang jadi beban masalah Bapak Ibu saat ini, apapun yang jadi pergumulan Bapak Ibu saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, tahu setiap kita. Ya Tuhan yang tahu setiap kelemahan kita. Ya Tuhan yang tahu setiap pergumulan kita. Kami rindu akan Kau Tuhan. Kami rindu akan Kau Tuhan Yesus. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
Tempat sandaran kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar itu menjadi bagian dalam hidup kami Yesus. Untuk kami belajar terus mengasihi Tuhan di dalam hidup kami, dengan totalitas hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus mengerjakan di dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang membawa setiap kami untuk kami boleh datang ke tempat ini dengan kerinduan yang dalam dengan Tuhan, karena kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan yang menarik setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau siap memulihkan setiap kami. Engkau siap menjamah setiap kami. Engkau siap mengubahkan setiap kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Proses yang Tuhan berikan dalam hidup kami yang akan membuat kami kuat menghadapi apapun di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Kau persiapkan hati kami, berikan hati kami yang terbaik, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh kami simpan Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu ini akan mengerjakan bertumbuh-tumbuh di dalam hidup kami, bahkan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami hamba-Mu. Kau pakai kami Tuhan, hamba yang bodoh, hamba yang tidak bisa apa-apa. Tapi kami percaya harapan Allah terus mengerjakan di dalam hidup kami. Hikmat-Mu turun buat kami, sehingga benar-benar firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, terus memenuhi hati pikiran kami. Selalu kami bisa fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Kau pakai Tuhan lebih terus. Berikan roh spirit yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan ya. Kita tetap ada di dalam hadirat Allah. Hadiratnya luar biasa Bapak Ibu, kalau kita punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Kita boleh ada sampai pagi hari, kita boleh sehat. Semua karena anugerahnya. Tuhan yang beri kita kesehatan Bapak Ibu. Karena cuacanya masih kurang baik ya. Ada beberapa jemaat yang sakit masih ya. Ya saat ini musim kayak batuk pilek ya. Tapi kita yang boleh sehat, ayo kita tetap setia terus beribadah Bapak Ibu. Karena kita ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya percaya bahwa apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan pagi ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema hidup di dalam kebenaran. Kita mau belajar Bapak Ibu ya, bagaimana untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu mutlak, kebenaran itu Tuhan sendiri ya.
Kita baca lebih dulu di dalam surat 3 Yohanes. 3 Yohanes pasalnya cuma satu ya. 3 Yohanes ayat 1 sampai yang keempat. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya, untuk menghormati firman Tuhan. 3 Yohanes ayat 1 sampai 4. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu ya. Yang nggak bawa bisa lihat di LCD. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk, Bapak dikasih oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan oleh Rasul Yohanes, dia mengatakan tidak ada yang lain selain mengetahui bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau kita membaca ya di dalam surat-suratnya 1, 2, 3 Yohanes. Kalau kita baca di 2 dan 3 Yohanes itu cuma satu pasalnya Pak Ibu ya, kalau kita baca. Dan kita akan menemukan memang Rasul Yohanes ini menekankan kata kebenaran kalau kita baca. Bahkan sampai 23 kali. Dengan ayat yang tadi kita baca, ya, 4 ayat itu sudah ada 4 kali kata kebenaran, Pak. Berarti ini memang merupakan sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang sangat penting, Pak, ya. Berbicara kebenaran itu sesuatu yang sangat penting buat kita, anak-anak Tuhan. Jadi waktu Rasul Yohanes, ya, waktu itu dia sudah sepuh, Pak Ibu ya, sudah tua. Ketika rasul-rasul yang lain sudah mati, ya, sebagai martir, Rasul Yohanes itu menuliskan ketiga surat ini, dan dia berbicara mengenai kebenaran dan hidup dalam kebenaran, Pak Ibu ya. Untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran itu sangat sulit, Pak Ibu, tidak mudah. Karena seringkali kita hidup itu selalu yang tampak itu topeng, ya. Kita hidup mesti yang kelihatan tuh hal-hal yang tidak sama. Makanya di luar dan di dalam tidak sama seringkali. Ya. Makanya seringkali dikatakan munafik, ada kepalsuan. Dan itu yang terjadi. Kadang-kadang yang tampak di luar nggak sama dengan yang ada di dalam hati kita. Makanya untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran itu sangat-sangat tidak mudah. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini, hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Kita belajar, Bapak ya. Sekarang saya akan buka di dalam 2 Yohanes, tadi 3 Yohanes, Bapak ya. Sekarang saya akan buka di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ya, saya akan bacakan ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa.
Jadi tadi kita akan baca surat 3 Yohanes. Waktu kita membaca di surat 3 Yohanes, itu dialamatkan kepada Gaius tadi dikatakannya. Tetapi kalau kita baca yang saya baca barusan di dalam 2 Yohanes, itu dialamatkan kepada seorang ibu. Ya, dikatakan ibu yang terpilih. Bahkan tadi dikatakan di ayat yang keempat, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bukan seluruhnya loh Bapak ya. Separuh dari anak-anakmu. Contohnya misalnya, kalau ibu ini punya anak 6, berarti separuhnya 3. Yang 3 hidup dalam kebenaran. Sedangkan yang 3 menolak kebenaran, Bapak Ibu ya. Padahal anak-anaknya ya, dibesarkan di rumah yang sama, ya. Dikasih makanan yang sama, Bapak Ibu. Diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai kebenaran yang sama. Akan tetapi hasilnya berbeda. Ada 3 yang mau menerima kebenaran, tapi ada 3 yang menolak kebenaran, Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak semua. Oleh karena itu, makanya saya katakan hidup dalam kebenaran itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Bahkan kita sebagai orang yang percaya, ya, kita seringkali mengatakan diri kita orang percaya, orang Kristen. Tapi nggak semua kita hidup di dalam kebenaran. Tidak semua. Bahkan dari zamannya Rasul Yohanes sampai dengan zaman di mana kita hidup sekarang, hidup dalam kebenaran itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dan tidak ada kebenaran. Ya. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44, ya, sudah dikatakan di situ Bapak ya. Injil Yohanes 8 ayat 44 ya. Kita akan baca ya, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sampai di situ Bapak ya. Ya, jadi apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Makanya kita sulit untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena iblis selalu akan mengaburkan kebenaran itu bagi kita orang yang percaya. Kadang-kadang beda tipis, ya, ini kebenaran atau tidak. Ya, itu yang membuatnya karena iblis. Oleh karena itu kita nggak mudah untuk hidup dalam kebenaran. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Kita tahu zaman sekarang era digital. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tiap hari kita buka handphone ya, kita lihat berita-berita, banyak informasi-informasi ya. Ya, saya ingat dulu waktu kita masih vaksin ya, ada yang bilang jangan vaksin ya, nanti ada antikrisnya, ada microchipnya, kan gitu Bapak ya. Ada yang lain mengatakan tidak ada vaksin, tidak ada hubungannya dengan itu, kan itu ya. Itu hanya untuk membentengi kita dari virus ya. Banyak Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang bilang bahwa kalau kita banyak minum air putih ya, itu menyehatkan ginjal kita. Tapi ada yang mengatakan kebanyakan air putih justru ginjal kita bebannya berat ya, kalau terlalu banyak minum air putih. Jadi kita bingung, Bapak Ibu mau ikut yang mana? Ya, seringkali hidup kita dipenuhi oleh berbagai macam informasi. Sehingga akhirnya kita berpikir, iya ya kok sepertinya ini ya yang benar, sepertinya ini ya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kebenaran itu menurut kita, ya, menurut saya. Ya. Jadi bukan kebenaran yang sejati, ya. Melainkan itu kebenaran yang subjektif Bapak Ibu. Karena banyak informasi masuk di dalam pikiran kita, akhirnya kita timbang yang mana ya yang benar. Sehingga akhirnya kita sendiri yang menentukan ya, kita bilang oh ini menurut aku ini yang benar yang cocok.
akhirnya kebenaran subjektif menurut kita sendiri, Bapak ya. Nah, karena itu tidak mudah untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran yang sejati, Bapak ya. Ada 3 macam kebenaran, Bapak. Kebenaran yang pertama itu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran ini miliknya Tuhan. Kalau kebenaran yang sejati, ya, karena kebenaran itu Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi jelas kebenaran yang sejati itu Tuhan Yesus, mutlak, tidak ada yang lain. Dan kebenaran yang kedua itu kebenaran yang kolektif, kebenaran yang menurut cara pandang bersama. Kita menentukannya dalam artian kelompok, ya. Dan kebenaran yang ketiga tadi saya katakan kebenaran subjektif, kebenaran menurut diri kita sendiri nih. Menurut aku ini benar, aku yakin ini benar. Itu adalah kebenaran subjektif, Bapak Ibu ya. Makanya nggak mudah untuk hidup dalam kebenaran, karena seringkali apa? Seringkali kita memakai kebenaran kita sendiri, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Kita merasa itu kebenaran dari Tuhan, tapi bukan. Itu kebenaran menurut kita sendiri. Makanya seringkali kita menemukan ada banyak konflik terjadi ya. Kita seringkali berantem ya, satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita memakai kebenaran kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Contohnya dalam keluarga, dalam kita mendidik anak. Ya. Kadang-kadang suami dan istri berbeda. Suami maunya mendidik anak seperti ini, istri maunya seperti ini. Karena apa? Karena semuanya memakai kebenarannya sendiri. Ya. Makanya itu sulit, Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam komunitas beribadah ada banyak kali kadang-kadang terjadi perpecahan, ya, antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Karena ada perselisihan. Karena apa? Mempertahankan kebenarannya, Bapak Ibu. Kita pakai kebenaran diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu kebenaran yang melampaui semua orang, yaitu kebenaran Allah yang tertulis dalam firman-Nya. Ya. Oleh karena itu saat kita mau hidup di dalam kebenaran, itu tidak cukup hanya mengenal saja, nggak cukup, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, itu tidak cukup kita mengenal saja. Seperti tadi saya katakan, ibu ini punya anak, semuanya pasti mengenal kebenaran, tahu kebenaran. Tapi kenapa ada yang menolaknya? Ya, nggak semua, separuh dari mereka hidup di dalam kebenaran. Karena Bapak Ibu, setelah kita mengenal, kita perlu kenal dulu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa mengikuti. Ya kan? Tapi kalau kita kenal dulu kebenaran, baru setelah itu kita bisa mengikuti kebenaran. Dan kita perlu dulu belajar dari mengenal kebenaran. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Bapak Ibu ya, Matius 5 ayat yang ke-6. Ini perkataan Tuhan Yesus khotbah di bukit ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran, Bapak ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, waktu datang dari rumah ya, mau ke gereja, mau beribadah, apakah kondisi Bapak Ibu itu lapar dan haus akan firman Tuhan saat Bapak Ibu datang dari rumah? Apakah kondisi Bapak Ibu seperti itu? Memiliki kerinduan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Seperti contohnya kalau Bapak Ibu lapar makanan jasmani. Kadang-kadang kita pengen ya, aku pengen sekali mungkin makan rawon ya, atau soto. Apakah seperti itu Bapak Ibu memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan waktu Bapak Ibu dari rumah ya? Ya, kalau boleh saya jujur mungkin tidak banyak ya yang seperti itu ya.
Karena tidak mudah Bapak Ibu. Berbicara lapar dan haus akan kebenaran, ya, seperti yang pernah saya sampaikan kira-kira 1,5 bulan yang lalu, ya. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, itu ada kerinduan, hasrat yang sangat kuat. Memang kita betul-betul rindu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita mau beribadah, ya, taruh kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Saat di rumah, ya, memang betul-betul kita ini kepingin berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Maka pasti kita akan ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan kita harus menaruh persandaran total kita kepada Tuhan, ya. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Taruh sandaranmu kepada Tuhan, ya. Pengharapan kita hanya kepada Dia, nggak ada yang lain, Bapak. Itu yang Tuhan minta, sehingga kita bisa betul-betul berserah kepada Tuhan, ya. Dan itu harus kita lakukan terus menerus, ya. Berkesinambungan, tidak putus-putusnya, Bapak Ibu, ya. Jadi pengertian lapar dan haus akan Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi benar-benar ada kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Saat mau datang beribadah, Tuhan, aku rindu untuk aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan taruh kita belajar berserah kepada Tuhan. Sandaran hidup kita hanya kepada Dia. Makanya Tuhan tidak mau kalau kita separuh-separuh dengan Tuhan. Tuhan minta total serahkan sama Tuhan. Dan itu kita lakukan terus menerus, sehingga pada satu titik kita selalu berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Tuhan memang menjadi satu-satunya, ya, yang ada dalam hidupku, tidak ada yang lain, ya. Makanya kita selalu bisa berkata, Tuhan, aku tidak bisa kalau aku harus berjalan sendiri tanpa Tuhan, aku nggak bisa, ya. Tapi untuk kita bisa lapar dan haus akan kebenaran, itu kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan, untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa menyembah Dia. Dan kita harus membaca, mendengar firman Tuhan, karena itu asupan buat jiwa kita. Kita berdoa, kita menyembah, juga kita harus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya. Makanya seringkali kalau kita membaca firman Tuhan, jangan tidak bersuara, ya, betul seperti almarhum, bukan seperti Bapak Gembala, ya, Pak Yohanes kan pernah katakan, kalau kita membaca firman Tuhan lebih baik bersuara. Kalau bersuara itu lebih masuk. Kadang-kadang kalau kita tidak bersuara, cuma kita baca dalam hati, kadang-kadang ini hilang firman-Nya. Ya, lebih masuk kalau kita bersuara. Ya, dan itu harus kita lakukan, Bapak Ibu. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan, ya, habit, ya, dalam hidup kita. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaan, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu nggak sembahyang, nggak doa, nggak menyembah, nggak baca firman, pasti ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Itu pasti, Bapak Ibu. Dan itu pasti akan kita lakukan terus. Ada kerinduan, Bapak Ibu, ya. Walaupun secapek apapun, tetap Tuhan tuntun kita untuk kita bangun, ya. Untuk kita bangun pagi-pagi, untuk kita menyembah Dia. Walaupun capek banget, tapi itu saya ditarik terus sama Tuhan, ya, walaupun kadang pernah tidur sampai jam 12, jam 1, tapi tetap Tuhan menarik saya, jam 3 harus bangun, ya. Tapi di situ Tuhan kasih kita kekuatan, Bapak. Kita bisa berdoa, Bapak. Oleh karena itu kita bangun disiplin kita, disiplin rohani itu kita harus bangun, Bapak. Tidak mudah, Bapak, ya, untuk kita bisa menyembah, kita bisa berdoa, komit. Itu tidak mudah. Itu harus ada komitmen dengan Tuhan. Kalau enggak, pasti kita bolong-bolong dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku doa, besok capek Tuhan, masih ya. Besok lagi ya Tuhan. Berarti kita belum komit dengan Tuhan, ya. Kita penting. Ayo
kita memiliki komitmen dengan Tuhan, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak membangun kebiasaan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, bagaimana kita bisa kenal, Bapak Ibu? Tidak bisa, Bapak Ibu. Semakin dalam mengenal Tuhan, yaitu lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan, kita akan semakin dalam mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memberikan waktu, nggak bisa, Bapak Ibu. Kita pasti akan lemah dan hidup kita akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan yang saat ini ya, berada di tengah-tengah dunia ini, Bapak ya. Kita pasti akan jatuh di dalamnya. Tapi kalau kita belajar komitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, aku mau lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidup kita bisa menjadi terang, Bapak ya, bisa menjadi berkat. Tidak mudah, kita tidak akan mengikuti tren-tren dunia saat ini ya. Tidak akan mengikuti kita. Ya, oleh karena itu harus komit, ya, belajarlah komit dengan Tuhan. Ya. Enak kalau komit dengan Tuhan, ya. Saya nggak pernah tertarik apapun. Kalau dulu saya masih tertarik, ya. Kadang-kadang film dulu, saya beberapa tahun yang lalu saya masih tertarik. Kalau ada sinetron atau apa, film yang berseri. Padahal kalau film itu saya tahu mengikat, sangat mengikat, Pak. Kita lihat dari awal kita ingin terus berlanjut, sehingga doa malah diabaikan, yang saya tahu, ya. Dan setelah itu saya sadar, ya Tuhan, kalau saya seperti ini, saya pasti tidak bisa hidup bagi Kristus. Saya mengatakan begini, akhirnya saya matikan semua TV nggak ada, nggak pernah nyalain TV. Ya, saya tutup semua, anak-anak saya juga nggak pernah. Kita nggak pernah lihat sinetron, nggak mau. Ya, supaya itu tidak mengikat kita, Ibu. Karena iblis pasti akan mengikat kita, ya. Oleh karena itu, ayo kita belajar, punya komitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Sehingga kalau ada komitmen dengan Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tidak mudah ada pertengkaran, ya kita tidak mudah berantem, Bapak Ibu. Ya. Kalau berselisih bisa, tapi itu tidak menyebabkan kita jadi bertengkar yang ramai, Bapak. Tidak. Karena apa? Karena kita sadar bukan kita, ya, tapi firman Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu. Sehingga kita mudah di dalam setiap kita berkata-kata, tidak mudah emosi, ya, emosi nggak mudah meluap, nggak. Kita bisa sabar, Bapak Ibu, karena firman Tuhan, ya, dan kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Ya, karena Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu untuk mengenal kebenaran. Setelah kita mengenal kebenaran, baru kita bisa mengikuti kebenaran. Ya. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, kalau kita buka ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang keempat. Dikatakan di situ, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Jadi perhatikan ya, mengenal Allah sama dengan menuruti perintah-perintahnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Karena apa, Bapak? Karena ada persoalan di gereja yang di Asia Kecil, Bapak. Karena gereja itu sudah mulai disusupi dengan pengajaran sesat. Ya. Malah dikatakan pengajaran sesat mengatakan begini, kamu bisa mengenal Allah, dan pada saat yang sama kamu boleh lakukan apa saja dengan tubuhmu, tapi jiwamu tetap akan selamat. Ini salah, Bapak. Makanya Rasul Yohanes katakan itu tidak benar. Kalau kamu mengatakan kamu mengenal Allah, itu berarti pada saat yang sama kamu juga menuruti perintah-perintahnya, ya. Kalau kita tidak menuruti perintahnya, tapi kamu mengatakan aku mengenal Allah, itu dusta, Bapak. Nggak benar, Bapak. Ya, tidak ada kebenaran di dalam orang seperti itu.
Makanya di dalam Injil Lukas kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, Bapak Ibu ya, kalau kita buka di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46. Ayo kita buka ya. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi di sini dikatakan, kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunani-nya kurios ya. Kurios itu artinya penguasa, Bapak Ibu, pemilik. Jadi waktu kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu seharusnya kita, Bapak Ibu dan saya, menyerahkan hak kepada Tuhan Yesus untuk mengatur, untuk mengelola, untuk mengarahkan hidup kita, Bapak Ibu. Itu yang seharusnya terjadi. Kalau tadinya saya hidup sendiri, ya, saya punya kuasa atas hidup saya. Ya. Setelah saya ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, saya menyebut Dia sebagai Tuhan, itu berarti kendali hidup saya serahkan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Biar Tuhan yang pegang setirnya, Bapak Ibu ya. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Biar Dia yang pegang. Dan Dia yang akan mengarahkan saya ini mau dibawa kemana, saya ini mau pergi kemana. Tuhan yang mengarahkan, Bapak Ibu ya. Makanya kalau setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memanggil Dia, kita berseru, ya, malah kita memanggil Tuhan, Tuhan. Ya. Tuhan hanya lihat kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan, nak, kamu manggil aku Tuhan. Betul, memang manggil aku Tuhan, betul. Tapi apakah kita mengerti dengan sebutan itu? Karena seringkali yang jadi masalah, Bapak Ibu, kita memanggil Dia sebagai Tuhan, tetapi kita hidup sesuka kita sendiri. Itu yang seringkali terjadi. Kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, itu yang seringkali terjadi. Oleh karena itu jujur, Bapak Ibu, perkataan ini menyadarkan bahwa saya juga masih perlu belajar banyak. Untuk sungguh-sungguh saya menempatkan Yesus sebagai Tuhan, penguasa, pemilik atas hidup saya. Mutlak. Saya pun perlu belajar, Bapak Ibu. Ya. Karena kita nggak sempurna, Bapak Ibu. Ya, saya nggak sempurna, Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang pasti, Bapak Ibu, waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup saya. Langkah-langkah hidup saya biar dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Sehingga waktu kita salah, waktu kita melakukan dosa, pelanggaran, kita mengizinkan Tuhan yang punya hidup kita ini, Bapak Ibu. Itu yang akan memperbaharui kita, memulihkan kehidupan kita, dan terus membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena tidak mudah, Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membimbing kita. Karena Dia adalah kebenaran, ya. Dia sendiri kebenaran, Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, ya kita harus mengikuti teladannya. Kita juga harus hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu ya. Ada seorang penulis, Bapak Ibu ya. Ada seorang penulis yang bernama Randy Alcorn. Dia mengatakan begini, kita ini dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, seperti yang tadi kita baca, Bapak ya. Di dalam 3 Yohanes tadi yang kita sudah baca, ya, dari awal, ya. Kita ini dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi Tuhan ingin setiap kita, ayo kita belajar hidup di dalam kebenaran, Bapak ya. Dan yang setelah kita hidup di dalam kebenaran, kita harus belajar menerima dan mengasihi kebenaran. Makanya kalau orang yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran, ya, orang-orang itu akan binasa. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Kalau kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 10 dikatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi setelah kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, ya,
kita menerima dan mengasihi kebenaran, Bapak Ibu ya, dan kita harus percaya kepada kebenaran, Bapak Ibu ya, supaya kita tidak dihukum ya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12 itu dikatakan, ayat yang ke-12 ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak Ibu ya, jadi kita memang harus percaya kepada kebenaran. Semua kebenaran harus berpusat kepada Tuhan Yesus ya, tidak ada yang lain. Dan ini merupakan panggilan buat kita semua, Bapak Ibu ya. Kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Karena hidup di dalam kebenaran itu artinya kita menerima, mengasihi dan percaya kepada kebenaran. Dan semua kebenaran sentralnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, kalau kita meneladani Tuhan Yesus, kita tidak pernah salah, Bapak Ibu ya. Ya, karena memang Tuhan menginginkan setiap kita harus hidup benar. Ya, hidup dalam kebenaran itu hidup benar. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, oleh karena itu tidak mudah. Ya. Seperti dikatakan doa orang benar. Orangnya dulu harus benar. Ya. Sehingga doanya itu berkuasa. Ya, jadi kalau orangnya belum benar, ya, doanya belum, Bapak ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu hidup benar. Ayo kita belajar, Bapak Ibu. Ya, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita mengatakan Allah adalah Bapa kita. Ya. Makanya Tuhan katakan tidak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Seperti kita saat ini, Bapak Ibu, saya adalah orang tua. Kita punya anak kan, Bapak Ibu ya. Jangan kita berharap bahwa ketika anak kita mungkin sukses, ya, mungkin punya jabatan, mungkin anak kita kaya, ya, jangan kita menganggap itu yang terbaik, Bapak Ibu. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Tapi berharap supaya kita pertama-tama dan anak-anak kita itu hidup dalam kebenaran. Itu yang penting, Bapak. Ya. Karena Tuhan menginginkan setiap kita harus hidup dalam kebenaran. Kita baca, Bapak ya. Kita baca ayat yang terakhir ini dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya pasti ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita menurut setiap perintah-perintahnya. Perintahnya ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita baca firman Tuhan, selalu Tuhan katakan kasih, kasih. Kasih itu mutlak yang utama, Bapak Ibu ya. Seperti Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Bahkan Tuhan katakan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau setiap kita bisa menerima hidup yang kekal, itu keinginan Tuhan. Oleh karena itu kasih itu adalah kunci ya, yang paling utama. Ya, untuk kita juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu. Kita bisa memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya, biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita itu, ya, kita pancarkan keluar. Oleh karena itu kita harus menjadi ya, representasi Allah yang tidak kelihatan, sehingga dunia bisa melihat kita. Bahwa ada Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Melalui hidup kita, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan lewat hidup kita. Bukan lewat kita pandai berkhotbah, tidak, Bapak Ibu. Ya. Malah kadang-kadang kalau kita khotbahi marah, Bapak Ibu ya. Ya, tapi orang dunia, orang yang belum mengenal Tuhan bisa lihat hidup kita. Lewat hidup kita bisa menjadi berkat.
dan kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu. Ayo, sekarang penting buat kita. Ya. Tuhan meminta setiap kita, ayo kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya, biar mereka bisa diselamatkan, Bapak Ibu ya. Biar senantiasa pada pagi hari ini kita diingatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita belajar hidup dalam kebenaran. Dalam artian, di dalam dan di luar harus sama dalam hidup kita. Jangan pernah ada topeng-topeng, Bapak Ibu, tidak. Lebih baik kita, apa yang ada di dalam hati, itu kita keluarkan, Bapak Ibu. Itu penting, Bapak Ibu ya. Supaya biar Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Tuhan selalu memberikan rema. Seharusnya saya tidak khotbah ini, Bapak Ibu, pagi hari ini. Tapi Tuhan selalu ingatkan, terus saya dirubah. Sehingga mungkin Tuhan supaya mengukuhkan, mengokohkan setiap kita, Bapak Ibu ya. Saat kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan minta hidup kita harus benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya, supaya benar-benar Tuhan tuntun kita langkah kita. Kalau kita hidup kita tidak benar, kita lewati proses terus, Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel selalu bersungut-sungut proses yang Tuhan kerjakan lama, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita belajar, Tuhan, aku mau, Tuhan tuntun aku harus kemana. Kadang-kadang kita tidak mengerti arah tujuan kita, tapi biar tangan Tuhan terus yang menuntun langkah-langkah kita ke depan, Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu hari ke depan seperti apa dalam hidup kita, nggak pernah tahu. Ya, tahun 2023 nanti yang akan kita lewati, kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Waktu berjalan sangat cepat. Ya, saya katakan sangat cepat. Ya, tanpa terasa sebentar pagi, sebentar lagi pagi. Saya tidak terasa dan Tuhan begitu cepat waktu. Memang Tuhan sudah mempersingkat waktunya, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, ayo kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan ya, biar Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu.